Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, dan pada kesempatan ini kita akan membacakan surat atau ayat 115 sampai ayat 118 dari surat Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemana juga pun kamu menghadap, di sanalah ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha luas lagi maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah telah mengambil anak, maha suci Dia, bahkan kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan bumi, semuanya kepadanya lah bertunduk. Ayat 117. Yang mencipta semua langit dan bumi dengan tak ada bandingan, dan apabila Dia telah menentukan sesuatu, Dia hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka dia pun terjadi. 118. Dan berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan itu, mengapa tidak bercakap-cakap Allah itu dengan kita, atau datang kepada kita suatu tanda? Seperti itu jugalah kata-kata orang-orang yang sebelum mereka, seperti kata mereka itu pula, bersamaan hati mereka. Sesungguhnya telah kami jelaskan ayat-ayat kepada kaum yang yakin. Kemudian setelah ditegaskan zalim orang-orang yang menghalangi tempat beribadat kepada Allah
apatah lagi menghancurkan dan merusakkannya. Dijelaskan lagi tentang hakikat ibadat. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Pangkal ayat 115. Ahli tafsir Al-Jalal menafsirkannya demikian. Maka kepunyaan Allah lah seluruh jagat ini. Sebab di mana-mana ada timur dan di mana-mana ada barat, apabila kita tegak menghadap ketepatan matahari terbit atau masyriq, maka yang di belakang kita adalah barat. Yang di kanan kita adalah selatan dan di kiri kita adalah utara. Maka kemana juga pun kamu menghadap, di sana ada wajah Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ujung ayat 115. Inilah hikmat yang sebenarnya. Kemanapun kita menghadapkan muka ketika beribadat kepada Tuhan, kita sembahyang, solat pun, asal hati telah dihadapkan kepada Allah, diterimalah ibadah itu oleh Tuhan. Sebab timur dan barat, utara ataupun selatan, Allah juga yang empunya. Memang kemudiannya telah diatur oleh Rasulullah dengan perintah. Sabda Tuhan menentukan Ka'bah, Masjidil Haram sebagai kiblat tetap. Namun sekali-sekali ketika hari sangat gelap misalnya, sehingga kita tidak tahu arah kiblat, kemanapun saja muka terhadap, sah jugalah solat kita asal hati kusuk. Malahan kalau hati tidak kusuk terhadap kepada wajah Tuhan, walaupun telah menghadap ke kiblat Masjidil Haram, belum juga tentu solat itu akan diterima Tuhan. Imam Ghazali berpendirian tidak sah solat kalau tidak khusyuk. Asy-Syaikh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, filsuf dan sufi yang terkenal itu pernah menyatakan pendirian bahwa menghadap kiblat menurut pahamnya tidaklah syarat sah solat, tetapi karena telah ijma' sepaham seluruh ulama menyatakan bahwa menghadap kiblat adalah syarat sah solat, dia pun tidak mau berpacu atau memisahkan diri dari ijma' itu. Ayat ini dapatlah menimbulkan paham bahwasannya yang teramat penting, yang menjadi inti sejati daripada solat ialah khusyuk menghadap ke wajah Tuhan. Adapun menghadap kiblat ke Ka'bah dalam solat adalah wajib dituruti karena perintah yang nyata, yang kelak kita akan sampai kepada penafsirannya beberapa ayat lagi. Dan ayat 115 ini tetap berlaku kuasanya di malam sangat gelap, sehingga kita tidak tahu di mana kiblat, atau kita sedang di atas kapal udara yang menuju ke satu tujuan, bukan menjuruskan ke Ka'bah. Sesungguhnya Maha Luaslah Tuhan Allah itu. Dia ada di mana-mana dan Maha mengetahui akan kepatuhan hati hamba-hambanya sekalian. Ketika menafsirkan ayat 106 tentang nasikh dan mansukh, telah kita bayangkan juga khilafiyah ulama tentang adakah atau tidak suatu hukum yang mansukh dalam Al-Quran. Adakah satu ayat yang tulisannya masih ada, tetapi hukumnya tidak berlaku lagi? Maka ayat 115 ini menjadi salah satu khilafiyah tentang adanya nasikh dan mansukh. Golongan yang mengatakan adanya nasikh dan mansukh mengatakan bahwa ayat 115 ini telah mansukh. Sebab kemudiannya telah datang ayat 144 dan 149 dan 150 yang menentukan Masjidil Haram sebagai kiblat. Maka dengan demikian tidaklah sah lagi menghadapkan solat ke penjuru yang lain kecuali ke Masjidil Haram, dan kecuali kalau tidak tahu arah kiblat. Menurut satu riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, dan dia berkata riwayat ini sahih, dan Al-Baihaqi dalam sunannya dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata, yang mula-mula sekali dimansukhkan dari Al-Quran menurut ingatan kita, tetapi Allah yang lebih tahu, wallahu alam, ialah urusan kiblat. Tuhan telah bersabda, kepunyaan Allah lah masyriq dan maghrib, dan seterusnya sebagai tersebut dalam ayat. Maka menghadaplah Rasulullah SAW dan solatlah dia menghadap ke Baitul Maqdis dan ditinggalkannya Baitul Atiq, dan dengan demikian dimansukkanlah ayat ini lalu dibaca oleh Ibnu Abbas, dan dari mana saja engkau datang maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Ayat 149 atau ayat 150. Tetapi golongan yang mempertahankan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada hukum yang mansukh menyatakan bahwa di dalam ayat ini pun tidak terdapat mansukh. Sebab isi ayat 115 ini tetap berlaku menurut mereka. Tetaplah kemana saja pun kita menghadapkan muka, namun di sana tetap ada wajah Allah. Perintah menghadapkan muka kepada Ka'bah tetap berlaku untuk memperlakukan seluruh kiblat kaum muslimin. Jangan sampai mereka berpecah belah, berkiblat sebanyak mereka, terutama dalam salat yang wajib 5 waktu. Apalagi ada pula sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdu bin Humaid dan Muslim dan Tirmizi dan An-Nasai dan lain-lain
yang diterima dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di atas kendaraannya, yaitu sholat tatawu atau sholat sunat, kemana saja tunggangannya itu menghadapkannya. Lalu Ibnu Umar membaca ayat, kemana dia pun kamu menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Ayat 115 ini, dan dia berkata, pada keadaan seperti inilah ayat ini diturunkan. Dikuatkan pula oleh suatu riwayat yang dirawikan oleh Bukhari yang diterimanya daripada sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW pernah sholat di atas tunggangannya menghadap ke timur, tetapi apabila dia akan sholat yang maktubat yang 5 waktu, beliau pun turun dan menghadap ke beliau ke kiblat lalu sholat. Dan ada pula sebuah hadis yang dirawikan oleh Abdu bin Humaid dan Ibnu Majah dan Ibnu Jarir dan lain-lain, dan diriwayatkan pula oleh Tirmizi, atau meskipun Tirmizi ini mengatakan daif, yang diterima dari sahabat Nabi Amir bin Rabi'ah bahwa Amir bin Rabi'ah ini pernah bersama banyak sahabat Nabi berjalan mengiringkan beliau dalam satu perjalanan. Malam sangat gelap, lalu datang waktu sholat, mereka pun turut sholat. Ada orang yang pergi ke atas batu dan sholat di sana. Setelah hari siang, ternyata bahwa mereka sholat tadi malam itu tidak menghadap ke tepat ke arah kiblat. Lalu dia sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini, kepunyaan Allah lah masyriq dan maghrib. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, telah berlaku sholat kamu, artinya sah sholat itu tak perlu diulang. Dengan alasan yang demikian, segolongan yang mengatakan tidak ada nasikh, tidak ada mansuh, menguatkan bahwa ayat 115 tidak mansuh. Walaupun pada riwayat yang diterima daripada Amir bin Rabi'ah ini seakan-akan nampak bahwa ayat 115 kemudian turun daripada ayat 144 dan 149 dan 150. Dan diragukan kesahihan hadis ini oleh Tirmizi. Tetapi setelah disambungkan dengan hadis riwayat Ibnu Umar dan Jabir dan Abdullah tadi, teranglah ayat 115 tidak mansuh, tetapi tetap berlaku, yaitu solat tatawu di atas kendaraan atau di waktu tidak jelas di mana arah kiblat sebab hari gelap, atau di zaman modern kita sekarang ini kita solat yang sunat atau yang wajib sedang di dalam kereta api, bahkan di dalam kapal udara. Datang waktu solat padahal yang dituju kendaraan itu tidak tepat mengarah ke kiblat. Tentu bila waktu solat telah datang kita pun solat. Kalau Nabi SAW naik tunggangan unta lalu solat menghadap kiblat, niscaya sedang di atas kapal udara kita tidak dapat berbuat demikian. Sehingga solat yang maktubat pun dapat kita kerjakan dengan tidak menghadap ke Masjidil Haram, melainkan kita berpegang kepada ayat 115 ini. Kemana saja pun muka menghadap, namun di sana ada wajah Allah, yang pokok ialah khusyuk. Dan mereka berkata Allah telah mengambil anak, pangkal ayat 116, atau diturunkan asal dari ittakhadha. Allah telah mengambil anak. Orang Nasrani mempunyai kepercayaan bahwa Nabi Isa al-Masih itu adalah anak Allah. Sebagian dari orang Yahudi pun demikian pula. Ada yang mengatakan bahwa Uzair atau Izair, imam besar dan Nabi yang membangkitkan kembali kerajaan Bani Israel setelah penawaran Raja Nebukadnezar adalah anak Allah. Orang musyrikin penyembah berhala di tanah Arab ada pula yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak Allah dan perempuan semua. Di dalam catatan yang oleh orang Yahudi disebut Taurat ada dikatakan bahwa Bani Israel itu adalah anak Allah. Ayat ini adalah pertaliannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Tempat beribadat kepada Allah hendaklah dimakmurkan dan jangan dihalang-halangi. Timur dan barat, utara dan selatan seluruhnya kepunyaan Allah, dan kepadanya lah menghadap yang sebenarnya. Tetapi hendaklah menetapkan benar-benarlah hati siapa dan bagaimana yang sebenarnya Allah itu. Dia tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Hendaklah bersihkan kepercayaan kepadanya. Jangan dikatakan dia beranak, karena Tuhan itu bukan makhluk yang memerlukan keturunan dan meneruskan atau menyambung kekuasaannya kalau dia mati. Allah itu hidup terus, tidak akan mati-mati. Maha suci dia, tidak masuk dalam akal yang murni bahwa dia beranak. Bahkan kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan bumi, semuanya kepadanya lah bertunduk. Ujung ayat 116. Hanya satu dia, tidak ada anaknya, yang selainnya ini segala kandungan semua langit, segala kandungan bumi, semua di bawah kekuasaannya, dan semua patuh menekur bertunduk kepadanya. Sama saja di antara makhluk yang beku dengan makhluk bernyawa. Malaikat bukan anaknya, manusia pun bukan anaknya, tetapi makhluknya yang terjadi karena diciptakannya. Kamu orang musyrikin, kamu katakan malaikat anak Allah, lalu kamu ambil kayu atau batu menjadi berhala dan patung, lalu kamu sembah, sebab kau tahu dia anak Allah, maha suci dia. Kamu orang Nasrani, Isa al-Masih yang lahir dengan
dengan kuasa ilahi menurut jalan yang tidak terbiasa, kamu katakan pula anak Allah. Kalau kamu pikirkan hal itu dalam-dalam, kamu sendiri akan bingung dengan kepercayaanmu itu. Isa Al-Masih itu makan dan minum sebagai manusia biasa, padahal Tuhan Allah tidak makan dan tidak minum. Dan Isa Al-Masih itu kalau mengantuk matanya dia pun tidur, sedang Tuhan Allah tidak pernah tidur. Memang Isa Al-Masih ataupun Uzair ataupun manusia-manusia yang lain diangkat Tuhan menjadi Rasul dan Nabi. Kadang-kadang diberi mukjizat. Nyatalah bahwa semua bukan atas kehendak mereka, melainkan atas kehendak Allah juga. Allah lah yang sebenar Tuhan dan dia tidak memerlukan anak. Mulai sekarang berhentilah dari pikiran yang demikian karena tidak masuk akal. Badi'us samawati wal ard. Kita artikan yang menciptakan semua langit dan bumi dengan tiada bandingan. Pangkal ayat 117. Di sana terdapat kalimat badi. Artinya badi ialah penciptaan yang mengeluarkan suatu ciptaan belum pernah didahului orang lain. Sebab itu maka ilmu ungkapan kata-kata yang indah dinamai dalam bahasa Arab ilmu badi. Tuhan Allah mencipta alam adalah atas kehendaknya dan bentuknya pun atas pilihannya sendiri. Tidak dapat didahului oleh siapapun dan tak dapat disamai oleh siapapun. Sebab itu pula maka kalau ada seorang pencipta satu lukisan yang belum dicapai oleh orang lain, ciptaannya itu disebut badi. Bahkan kata-kata bid'ah yang biasa terpakai dalam agama juga ambilan dari kata badi. Kalau ada orang yang menambah suatu amalan agama yang tidak menurut teladan daripada Rasulullah disebut perbuatan bid'ah atau mubtadi. Itu pula sebabnya maka tidak mendapat kata lain buat menyatakan maksud dari ayat badi'us samawati wal ard ialah menciptakan semua langit dan bumi dengan tiada bandingan. Diberi ujung dengan tiada bandingan supaya jelas apa yang dimaksud dengan kata pencipta. Dan apabila dia telah menentukan sesuatu, dia hanya berfirman kepadanya, jadilah, maka dia pun terjadi. Ujung ayat 117. Dengan ayat ini jelas siapa Tuhan dan siapa makhluknya. Tuhan Allah berkekuasaan mutlak dan langsung, tidak memakai perantaraan. Bila dia menghendaki sesuatu, diperintahkannya saja supaya terjadi, maka sesuatu itu pun terjadi. Bagaimana rahsia kejadian itu? Berapa lamanya dan bila masanya? Tidaklah kuat otak manusia berpikir sampai ke sana. Yang terang dengan ayat ini ialah bahwa Allah yang seperti itu maha besar kekuasaannya, tidaklah memerlukan anak. Orang Yahudi mengatakan Allah itu beranak, Uzair namanya. Orang Nasrani mengatakan Allah itu beranak, Isa Al-Masih namanya. Orang musyrikin Arab mengatakan Allah beranak dan anak itu perempuan, yaitu sekalian malaikat. Maka dengan keterangan ayat ini bahwa Allah itu maha kuasa mutlak sendirinya mencipta alam ini dengan tidak memerlukan pertolongan yang lain, memberi kenyataan bahwa anak itu tidak perlu bagi Allah yang maha kuasa di dalam menjadikan dan menciptakan seluruh langit dan bumi dengan seluruh isinya. Kalau dipikirkan bahwa anak itu ada bagi Allah pada kekuasaan seluruhnya hanya ada pada Allah, nyatalah bahwa adanya anak itu hanya membuat anak-anak yang menganggur dari kekuasaan. Dan kalau anak-anak itu turut berkuasa, nyatalah bahwa kekuasaan telah dibagikan Allah kepada anak yang dikasih itu, telah mengurangi kekuasaan yang ada pada Allah sendiri. Untuk menerima gagasan Tuhan beranak ini, pikiran mesti dikacaukan lebih dahulu, sehingga gambaran tentang kekuasaan Allah yang Maha Kuasa itu tidak terang lagi. Maha suci dia tunggal, dia khaliq, yang selainnya adalah makhluk. Dengan ini maka bulatkanlah ibadah dan persembahan kepadanya saja. Karena dia memang esa, mustahil berbilang, mustahil beranak, kepercayaan yang pecah, yang tidak tunggal akan memecah pikiran. Dan pikirkanlah agama itu baik-baik sehingga dapat dikerjakan dengan pikiran murni. Dengan kalimat kun artinya jadilah atau adalah, Tuhan bersabda, maka apa yang dikehendakannya pun terjadi. Kalimat itu ia tujukan kepada yang belum ada supaya ada, atau kepada yang telah ada supaya lebih sempurna. Sebelum datang kalimat kun, barang itu belum ada. Maka takluk, adanya sesuatu ialah karena iradatnya atau kehendaknya. Jika tidak dengan iradatnya, tidaklah terjadi. Bagaimana pertalian di antara sebelum ada menjadi ada, sejak bila adanya, dan bagaimana dahulunya, tidaklah ada seorang sarjana pun mengetahuinya. Yang disusun hanya kumpulan dari kemungkinan, hanya sangka-sangka atau zon, dan itulah yang dinamai ilmu. Sebab hal itu adalah rahasia ilahi yang sangat dalam. Hal itu tertutup buat kita selama-lamanya, sebagaimana juga tertutup rahasia buat mengetahui zat Allah. Kata pendek yang diungkapkan dalam Al-Quran, kun fayakun, jadilah, maka dia pun terjadi, hanyalah semata-mata buat mendekatkan kepada paham kita saja. Kita sendiri tidak dapat lagi berjalan lebih jauh dari itu. Kalau dikatakan bahwa alam yang ada timbul dari dalam Allah sendiri, ini sangat mustahil. Sebab satu ketimbulan hanyalah menempuh salah satu dua jalan. Pertama, timbul yang mesti, sebagai mestinya timbul panas dan cahaya. Teranglah bahwa timbul yang demikian bukan kehendak dari keduanya, ataupun salah satu dari keduanya.
Atau jalan kedua yaitu ada karena perkawinan dengan lahirnya seorang manusia, maka Allah adalah tunggal dan bukanlah terjadinya apa yang ada ini karena pertemuan di antara satu Allah jantan dengan satu Allah betina. Maha suci Dia. Setelah ditilik keadaan ini bertambah, tidak perlu diadakan pula anak bagi Allah. Pikirannya sehat, tidak memberinya tempat buat masuk. Dan berkata orang-orang yang tidak berpengetahuan itu, mengapa tidak bercakap-cakap Allah itu dengan kita atau datang kepada kita satu tanda? Pangkal ayat 118. Selain dari mengatakan bahwa Tuhan Allah beranak, satu waktu datang lagi kepada Rasulullah SAW satu usul, yaitu kalau memang Tuhan Allah itu ada dan Maha Kuasa, mengapa Allah itu tidak datang bercakap-cakap dengan mereka? Atau Tuhan membuktikan bahwa Dia ada dengan menunjukkan satu tanda? Di penggal ayat sudah dinyatakan bahwa usul seperti ini timbulnya ialah daripada orang-orang yang tidak berpengetahuan. Karena orang itu berilmu, kalau orang itu berilmu, berpikir mendalam, tidak mungkin timbul usul seperti itu. Di dalam surah Al-Isra ayat 17 yang turun di Makkah, sesudah dilukiskan pula permintaan-permintaan yang tidak-tidak itu, mereka minta adakan mata air dari bumi ayat 90, atau kebun indah mempunyai sungai mengalir terjadi sendirinya ayat 91, atau runtuhkanlah langit ayat 91, atau Tuhan Allah turun ke dunia diiringkan oleh malaikat ayat 92, atau dirikan sebuah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad sendiri yang berlapis emas ayat 93. Maka disambungkan ayat Tuhan bersabda. Maka disambungkan ayat Tuhan bersabda. Seperti itu jugalah kata-kata orang-orang yang sebelum mereka. Seperti kata mereka itu pula. Artinya, usul kaum musyrikin Arab atau Yahudi yang sekarang meminta supaya Tuhan Allah bercakap dengan mereka, bukanlah usul datang sekarang saja. Umat-umat yang dahulu pun meminta demikian pula. Umat Nabi Musa mengemukakan berbagai permintaan kepada Musa alaihissalam. Setelah permintaan itu dikabulkan Tuhan, namun mereka tetap keras kepala dan yang kafir bertambah kafir juga. Umat Nabi Saleh alaihissalam meminta didatangkan seekor unta sebagai mukjizat. Unta itu didatangkan, tapi mereka langgar janji dan mereka bunuh unta itu. Maka datanglah sambutan ayat bersamaan hati mereka. Baik Yahudi yang dahulu atau Yahudi yang sekarang, atau umat yang dahulu atau musyrikin yang sekarang, namun hati mereka sama saja, yaitu kekufurannya kepada Allah menyebabkan timbulnya berbagai usul yang tidak-tidak, yang bercakap asal bercakap. Sebentar selalu timbul pertanyaan, apakah permohonan mereka itu tidak akan dikabulkan Tuhan? Tuhan telah menjawab dengan ujung ayat, sesungguhnya telah kami jelaskan ayat-ayat itu kepada kaum yang yakin. Ujung ayat 118. Bagi orang yang yakin ayat-ayat itu sudah tampak, tidak perlu lagi menurunkan ayat baru. Tidak perlu lagi tercipta di tengah padang belantara sebuah istana indah berlapis emas dan ratna mutu manikam, lalu tercipta lagi taman sari indah berseri. Sungai mengalir laksana ular gelang. Tidak perlu lagi ayat-ayat lain yang diminta itu. Sebab bagi orang yang yakin segala yang nampak ini adalah ayat belaka. Fafi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan pada tiap-tiap sesuatu adalah tanda baginya yang menunjukkan bahwa Dia esa adanya. Orang-orang yang yakin pun telah bercakap-cakap dengan Allah dalam munajatnya, dalam doanya, dalam salatnya yang khusyuk. Dan dalam segala tingkah laku perbuatannya, dia selalu merasai bahwa dirinya tidak lepas dari tilikan Tuhan. Tetapi orang-orang yang bodoh, walaupun berapa banyaknya terbentang di hadapan matanya, tidak juga dia akan yakin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.